Oke, jadi baik di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pemrograman terstruktur. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Albertus M. Kellen, NIM 22 13 0015. Nah, di sini ada langkah pertamanya. Ada nomor 1. Berikut ini adalah contoh program Python yang dapat membaca data demografis dari file CSV atau XLSX secara dinamis. Program ini memanfaatkan pustaka pandas untuk membaca file dan menangani data. Persyaratan: pastikan Anda menginstal pustaka berikut: pip install pandas OpenPy, contoh program baca data demografi Python, import pandas aspd, import os, dev, baca file data, file paths, mengecek apakah file ada, if not os paths exist, file paths, print, file tidak ditemukan returns, menentukan jenis file berdasarkan ekstensi os paths, file text, file paths, rows. 3. If ekstensi CSF, df, pdreads CSF file paths, elif ekstensi in df, pyreads excel file paths, else print. Format file tidak didukung, gunakan CSV atau XLSX. Return: accepts acceptance as a print. Gagal membaca file, returns. Validasi kolom yang dibutuhkan: kolom diperlukan kecamatan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kolom file, set df columns. If not, kolom diperlukan insubsets kolom file. Print: file harus memiliki kolom diperlukan. Returns: menampilkan data. Print data demografi, print df kecamatan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Returns: contoh penggunaan: if main path file input, masukkan path file CSV atau XLSX. Strip: baca file data path file. Contoh format data: kecamatan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kecamatan A,15.000,200, kecamatan B 23.000,1.800, kecamatan C 12.000,1000. Fitur program: mendeteksi jenis file secara otomatis CSV atau XLSX, memastikan file memiliki kolom yang diperlukan, menampilkan data yang dibaca ke layar. Nomor 2. Baik, saya akan memilih satu algoritma pengolahan data untuk menganalisis data demografis sesuai tema, lalu menjelaskan algoritma yang digunakan dan alasan pemilihannya. Di sini saya akan
menjelaskan dengan lebih terstruktur dan rinci, seperti dalam laporan analisis data. Analisis data demografi menggunakan regresi linear. Tujuan analisis: menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Apakah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tinggi cenderung lebih padat? Algoritma yang digunakan regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara dua variabel kontinu. Variabel X independen jumlah penduduk, variasi Y dependen kepadatan penduduk. Persamaan umumnya, di sini ada persyaratannya. Paling pertama ada Y sama dengan A, X tambah B. A sama dengan koefisien slope menunjukkan seberapa besar perubahan Y setiap perubahan X. Intercept nilai Y saat X sama dengan 0. Alasan pemilihan algoritma ini sederhana dan interpretatif, mudah digunakan, dan hasilnya bisa langsung diinterpretasikan. Cocok untuk dua variabel numerik. Kita ingin tahu sejauh mana jumlah penduduk mempengaruhi kepadatan penduduk. Memberikan metrik evaluasi R2 untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Langkah-langkah analisis nomor 1. Membaca data dari file CSV atau XLSX. 2. Memastikan kolom yang diperlukan kecamatan, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Nomor 3. Melakukan regresi linear menggunakan pustaka Skitlearn. Nomor 4. Menghitung R2, koefisien, dan intercept. 5. Membuat visualisasi garis regresi dan sebaran data. Contoh kode regresi linear Python. Nah, di sini ada langkahnya. Python from Sklearn linear model, import linear regression, import pandas as pd, import matplotlib, pilot as pit. Membaca data df pd read csv data demografi csv, ganti sesuai batas Anda. Pastikan kolom numerik X sama dengan jumlah penduduk, values Y sama dengan df kepadatan penduduk values. Buat model regresi. Model sama dengan linear regression. Model titik fit dalam kurung X, Y tutup kurung. Hasil model print dalam kurung koefisien dalam kurung slope tutup kurung model curve tutup kurung. Print intercepts. Model intercepts. Print R2 score model score buka kurung X, Y tutup kurung. Visualisasi bits scatter X, Y, label sama dengan data asli. Bit plot X, model predicts buka kurung X tutup kurung, color sama dengan red, label garis regresi tutup kurung. Bit X label jumlah penduduk, bits Y label kepadatan penduduk, bits title regresi linear jumlah penduduk, C kepadatan, bits
legend, bit script true, bit show. Hasil yang bisa ditafsirkan, contoh interpretasi hasil koefisien sama dengan 0,0007 setiap 1000 tambahan penduduk, kepadatan naik 70 jiwa km2. Intercepts sama dengan 200 jika tidak ada penduduk, buka kurung is, 0 tutup kurung y. Wilayah masih memiliki kepadatan dasar 200 mungkin karena ukuran wilayah kecil. R2 sama dengan 0,85. Hubungan antara jumlah penduduk dan kepadatan cukup kuat. Kesimpulan, regresi linear sangat cocok untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel numerik dalam data demografis, memberikan wawasan kuantitatif dan grafik visual yang membantu pemahaman hubungan antara data, cocok digunakan oleh analisis pemerintah daerah atau pengambil kebijakan untuk melihat tren penduduk dan berencana wilayah. Nah, nomor 2 sudah habis saya jelaskan. Habis ini saya pindahkan ke nomor 3. Berikut adalah contoh implementasi analisis data demografi menggunakan K-means clustering dengan visualisasi hasil analisis menggunakan Matplotlib dan Seaborg. Tujuan visualisasi: 1. Menampilkan hasil clustering kecamatan dalam bentuk scatter plot. 2. Menampilkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan dalam bar chart. 3. Menyediakan gambaran distribusi data dengan heat map korelasi. Contoh kode lengkap tambah visualisasi Python import pandas ASPD from Sklearn cluster import commands from Sklearn pre-processing import standard scalar import matplotlib pilot as bit import Seaborg as SNS baca data df sama dengan pd read csv data demografi csv ganti sesuai lokasi file Anda fitur numerik x sama dengan df buka kurung jumlah penduduk koma kepadatan penduduk tutup kurung normalisasi skalar sama dengan standar skalar x scalar sama dengan skalar bit transform Kamians clustering Kamians and clusters random state df cluster Kamians fit predict x scatter plot clustering bit figure buka kurung fiksise sama dengan buka kurung 8,6 tutup kurung SNS titik scatter plot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan jumlah penduduk, y sama dengan kepadatan penduduk, w cluster palette set 2, s sama dengan 100 tutup kurung title buka kurung clustering jumlah kepadatan penduduk per kecamatan tutup kurung bit x label jumlah penduduk bit y label buka kurung kepadatan penduduk tutup kurung bit legends buka kurung bitle sama dengan cluster bit green true bit thing layout bit show
2. Bar Kar, jumlah penduduk per kecamatan. Pit Figure Fiksise. SNS bar plot data of DF South Values, jumlah penduduk ascending Vals. X sama dengan jumlah penduduk, Y sama dengan kecamatan, W sama dengan cluster, Doge Vals Palette sama dengan set 2 tutup kurung. Pit title jumlah penduduk per kecamatan dengan cluster. Pit X label jumlah penduduk tutup kurung. Pit Y label kecamatan. Pit X layout. Pit show 3 head maps korelasi. Pit figure fiksise sama dengan kurung 6,4 tutup kurung. SNS head map kurung DF jumlah penduduk kepadatan penduduk core unknown true comes FMT 2F. Pit title korelasi antar fitur demografi. Pit tick layout. Pit show penjelasan visualisasi. 1. Scatter plot clustering menunjukkan pengelompokan kecamatan berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk. Warna berbeda menunjukkan klaster hasil Kemeans. 2. Bar chart menampilkan jumlah penduduk per kecamatan. Warna menunjukkan klaster yang sama dengan scatter plot. 3. Heat map korelasi menunjukkan hubungan antar variabel numerik. Nilai mendekati tambah 1 atau kurang 1 menunjukkan korelasi kuat. Kesimpulan, visualisasi ini sangat membantu dalam mengenali pola dan kelompok wilayah berdasarkan demografi, memberikan gambaran cepat tentang distribusi data, memvalidasi hasil clustering secara visual. Terima kasih. Sini saya sudah habis menjelaskan tentang UAS pemrograman terstruktur. Nah, di sini saya juga baru belajar tentang menjelaskan pemrograman. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.